Rino terbang. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos putaran final Piala Asia 2027. Itu berkat kemenangan 2-0 saat menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam tadi. Hasil itu membuat Timnas Indonesia menduduki posisi kedua klasemen akhir grup F kualifikasi Piala Dunia dengan raihan 10 poin. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye terlihat masih tidak percaya membawa timnya memenangkan laga ini, sebab status runner-up membuat tim Merah Putih menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027. Tom Haye sendiri mampu tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan ini. Dia bahkan mencetak gol pertama lewat sepakan kerasnya yang gagal diantisipasi oleh kiper Kevin Rey Mendoza di menit ke-32. Rizky Ridho kemudian menambah keunggulan lewat sundulannya di menit ke-56 setelah memanfaatkan sepakan bebas Nathan Joaon. Tom Haye sendiri layak meraih predikat Man of the Match dalam pertandingan kali ini. Dia adalah motor serangan Timnas Indonesia yang tampil cemerlang hingga akhirnya membukukan kemenangan 2 gol tanpa balas. Perasaan saya sulit digambarkan setelah pertandingan malam ini. Rasanya sangat luar biasa, kami bisa memenangkan pertandingan penting. Kami bangga bagaimana kami bertarung dengan semua orang. Saya pikir kami bisa bangga satu sama lain dan perasaan bersama ini sungguh luar biasa, ujar Tom Haye. Pemain yang berkarir di Belanda itu juga takjub dengan dukungan supporter yang datang ke stadion. Atmosfer SUGBK sangat kental dengan sumbangan moral untuk Tom Haye dan kawan-kawan yang wajib memenangi laga ini. Ya, sejak saya datang ke sini, dukungan luar biasa. Saya pikir hari ini juga sejak menit pertama, seluruh stadion memberikan dukungan yang sangat bagus dan indah, jelas Tom Haye. Timnas Indonesia pun sudah memastikan satu tempat di Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Sedangkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada September 2024 mendatang. Bek sayap kiri Timnas Indonesia Kelvin Verdong mengakui skuad Garuda butuh sedikit keberuntungan andai ingin melangkah jauh dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan untuk pertama kalinya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda melangkah ke fase tersebut setelah mengalahkan Filipina dalam matchday ke-6 atau terakhir grup E putaran kedua. Kelvin Verdong menjelaskan percaya diri membantu Timnas Indonesia meraih hasil terbaik di putaran ketiga nanti. Namun dia sadar Garuda butuh sedikit keberuntungan agar bertemu lawan yang di atas kertas tak terlalu menyulitkan. Ya, kami harus lihat kami akan lawan siapa, tapi saya percaya diri, jadi kami lihat nanti. Saya tak tahu, tapi Jepang dan Korea adalah tim yang bagus. Memang sulit, tapi kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia, kami harus sedikit mendapat keberuntungan. Siapa yang akan kami lawan nanti? Ujar Kelvin Verdong. Striker Timnas Filipina Patrick Raisel mengakui Timnas Indonesia kini sudah berkembang pesat. Tak ayal dia menjadikan laga yang baru saja digelar sebagai ajang tolak ukur kekuatan The Ajkal. Ya, laga antara Indonesia versus Filipina baru saja digelar. Pertandingan ini begitu menegangkan. Pasalnya laga ini merupakan laga penentuan kelolosan Timnas Indonesia ke babak berikutnya. Filipina yang datang tanpa beban karena dipastikan tersingkir cukup memberikan perlawanan yang serius. Indonesia sedang melalui transisi besar sekarang dan baru bermain di Piala Asia beberapa bulan yang lalu. Mereka sedang melalui perubahan besar, kami sedang melalui transisi besar. Jadi sangat menarik untuk melihat di mana kami berdua berada dan berdiri hari ini, ujar Patrick Raisel. Di sisi lain, Raisel juga mengakui cukup terkagum dengan supporter Garuda yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Selalu menyenangkan bermain di sini, ini adalah negara gila sepak bola. Jadi bagi kami para pemain selalu menjadi pengalaman datang ke sini dan menunjukkan diri kami, jelas Patrick Raisel. Legenda Manchester United Park Ji-sung terpukau dengan perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Ia pun menyadari pesatnya perkembangan Garuda tak lepas dari tangan dingin pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong.
Sebagai sesama orang Korea Selatan, Park Ji-sung mengenal Shin Tae-yong. Terlebih Shin Tae-yong pun dulunya juga pernah menangani timnas Korea Selatan, sehingga Park Ji-sung tahu betul betapa hebatnya Shin Tae-yong. Namun ia nyatanya tetap kagum dengan apa yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Mulai dari kebijakan pemain naturalisasi hingga fokus kepada para pemain muda menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Park Ji-sung pun memuji usaha keras Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain muda dan pemain berdarah Eropa yang bermain di Eropa, seperti halnya Nathan Joe, J.I.J., Ragnar, Tom Haye, dan Sandy Walsh merupakan pemain kunci timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia membutuhkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan saat ini hal itu telah dilakukan dengan baik. Saya lihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama para pemain baru yang berkarir di Eropa. Jangan pernah melihat sesuatu sulit untuk dilakukan, atau bahkan mustahil. Semua bisa terjadi asal bekerja dan bersikap profesional. Timnas Indonesia kini sudah melakukannya dengan sangat baik di bawah asuhan Shin Tae-yong, ujar Park Ji-sung. Peluang Indonesia untuk mendapatkan jasa pemain keturunan Jayden Osterwolde hampir sulit. Pasalnya sang pemain menolak menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Belakangan pemain Fenerbahce yang bakal menjadi anak asuh Jose Mourinho ini sedang berada di Bali. Tujuannya memang hanya untuk berlibur mengisi jeda kompetisi musim panas. Namun tidak sedikit yang berharap pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi WNI sebab memiliki garis keturunan Indonesia. Terlebih kualitas Osterwolde juga dipastikan bakal mendongkrak performa timnas Indonesia. Harga pasalnya yang mencapai 13 juta euro atau 230 miliar ini jadi bukti kualitasnya. Sosok dengan nama lengkap Jayden Quinn Osterwolde ini lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Ia punya darah keturunan Suriname dan Indonesia dari keluarganya. Dalam sebuah wawancara dengan LLF Football, Jayden mengaku sudah mendapat tawaran dari Suriname dan Indonesia. Kendati punya darah keturunan Indonesia dan sempat didekati untuk dinaturalisasi, Jayden Osterwolde sudah menolak tawaran tersebut. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Melalui agenku, saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbanganku. Saya selalu bermimpi untuk timnas Orange dan saya sedang mengejarnya, ujar Jayden Osterwolde. Pada tahun 2020 lalu, Yunus Nusi mengumumkan bahwa Jayden Osterwolde menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia. Ex-bek Parma dan FC20 tersebut lebih memilih membela Belanda. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya mengungkapkan bahwa Jayden Osterwolde adalah salah satu pemain idamannya. Fans sengil atau FOMO kian meresahkan di tanah air. Peristiwa itu salah satunya dibahas pengamat sepak bola Aun Rahman melalui cuitan di media sosial Twitternya. Dia membalas cuitan salah satu warganet yang mengunggah tangkapan layar para fans perempuan yang menyaksikan latihan timnas Indonesia di Stadion Malaysia jelang menghadapi Filipina. Parahnya, dalam unggahan tersebut, salah satu yang tertangkap kamera adalah fans perempuan yang mengejar dan memvideokan pemain timnas Indonesia yang hendak ke toilet. Sikap para fans tersebut menjadi sorotan di media sosial. Aun Rahman pun menganggap hal itu sudah masuk ranah pelanggaran privasi. Ini mah bukan bridge lagi, sudah violet privasi guys, bisa dipasalin ini, tulis Aun Rahman di akun Twitternya. Fenomena fans sengil FOMO yang merujuk para perempuan yang mendukung timnas Indonesia karena mengidolai para pemain kian marak belakangan ini. Meski tidak diketahui sebab pastinya, performa timnas Indonesia yang meningkat di bawah asuhan Shin Tae-yong plus kedatangan banyak pemain keturunan dinilai jadi faktor utama. PSSI belakangan telah mengantisipasi fenomena tersebut dengan memberikan penjagaan yang lebih ketat terhadap para pemain timnas Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mencegah para fans mengganggu Tom Haye dan kawan-kawan, seperti mengejar pemain hingga ke hotel dan bandara.